안녕하세요. 어떻게 지내 친구들이? 우리씨는 항상 하나님의 보호를 받길 바랍니다. Oke, kali ini kita akan membahas psikotes soal Kraepelin. Akan tetapi, jika kalian merasa informasi ini membantu, tolong like, komen, share, dan tentunya subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Psikotes soal Kraepelin. Tentu kalian bingung kan apa itu soal Kraepelin? Oke, di psikotes soal Kraepelin, poin yang akan dinilai pertama kali oleh pihak HRD yaitu satu kerapian. Usahakan jangan ada coretan, kotoran bekas tangan, dan letak mengisi jawaban. Kemudian yang kedua, jumlah jawaban. Usahakan menjawab sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Dan yang ketiga, grafik jawaban. Dari seluruh jawaban yang kalian isi dengan waktu yang telah diberikan oleh HRD, maka akan muncul sebuah grafik yang akan menilai kepribadian Anda. Waktu yang akan diberikan oleh pihak HRD biasanya 30 detik dan 60 detik. Pasti bingung kan gimana caranya? Oke, Opa Lokal akan memberikan tips dan trik cara menjawabnya. Jangan di skip ya. Langsung simak tutorialnya. Ya, ini adalah contoh soal Kraepelin. Kalian akan diberikan satu lembar soal yang berisi angka-angka secara acak dari 1 sampai dengan 9. Tugas kalian menjumlahkan angka-angka tersebut, dan sebelumnya HRD akan menginformasikan satu, waktu pengerjaan, kedua, selalu mengikuti instruksi. Jika HRD berkata ganti, maka kalian harus berganti soal berikutnya. Yang ketiga, jika salah menjawab maka harap coret 1 kali. Kemudian masukkan jawaban yang benar. Contoh 7 ditambah 2, kalian isi 8, maka coret dan masukkan jawaban 9 yang benar. Informasi yang terakhir dari HRD, jika hasil penjumlahan melebihi angka 9, maka cukup tuliskan angka terakhirnya saja. Contoh 1 ditambah 9 sama dengan 0, jangan diisi 10. Tips dan trik yang harus kalian perhatikan pertama kali yaitu tanda strip. Ya, tanda strip karena di situ mungkin kode dari HRD bahwa jawaban minimum di soal yang pertama yang harus kalian kerjakan. Jadi usahakan di soal yang pertama mencapai angka strip tersebut. Trik yang kedua, istilah soal pertama cukup dengan melampaui 1 angka atau 1 line di atas tanda strip meski waktu masih tersisa sangat panjang. Jadi kalian isi saja secara perlahan. Oke, seperti itu. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kalian cukup masukkan 1. Kemudian 3 ditambah 5 sama dengan 8. 9 ditambah 5 sama dengan 4. Meski waktu tersisa panjang, cukup kalian tunggu saja. Trik yang ketiga, usahakan di soal yang kedua kalian isi melampaui soal yang pertama.
cukup satu lens saja. Pasti bertanya kan, kenapa begitu opa? Karena di soal berikutnya belum tentu waktu yang diberikan oleh HRD sama seperti soal-soal sebelumnya, bisa saja lebih singkat. Oke, masuk ke contoh. 7 ditambah 2 sama dengan 9, 2 ditambah 7 sama dengan 9, 7 ditambah 8 sama dengan 5, 8 ditambah 5 sama dengan 3. Ingat, jangan diisi 13. Trik selanjutnya, di soal ketiga, kalian harus menyamakan hasil dari soal yang kedua minimal. Jangan pernah membuat hasil menurun. Kalau bisa, terus menaik. Atau jawaban yang diisi terus banyak. Di sini kalian akan berlomba dengan waktu yang tidak sama. Bisa saja 30 detik atau 60 detik per soal. Contoh, 2 ditambah 8 0, 8 tambah 8 6, 8 tambah 7 5, 7 tambah 7 4. Di soal selanjutnya, kalian harus menaikkan kembali jawaban kalian. Cukup satu lens saja. Ingat, di sini menggunakan trik. Contoh, 1 tambah 2 3, 2 ditambah 9 1, 9 tambah 3 2, selanjutnya begitu. Kemudian begitupun untuk soal-soal berikutnya, kalian harus mengerjakan dengan cepat, minimal hasil di setiap soal itu sama dan terus beranjak naik ke atas. Jangan sampai ada hasil yang menurun atau kurang dari jumlah jawaban sebelumnya. Jika kalian tanya mengapa, nanti akan saya jelaskan. Contoh, simak tutorial berikut ini. Oke, ini adalah contoh jawaban soal Kraepelin dan kalian akan menimbulkan grafik yang perlahan menaik seperti tanda biru. Di sini teman-teman masih bingung kan, kenapa dan apa alasan opa lokal memberikan trik dan tips seperti itu? Next, simak alasan dan makna-makna grafiknya. 1. Bentuk grafik mendatar seperti tanda panah berikut ini. Penjelasan, jika kalian mengerjakan seperti ini, kalian akan dianggap sebagai pribadi yang monoton. Dalam arti kata, kalian akan dinilai dalam bekerja nanti tidak akan memberikan perbaikan yang positif untuk kemajuan perusahaan. Yang kedua, bentuk grafik turun naik, contoh seperti tanda berikut ini. Penjelasan, kalian akan dinilai sebagai pribadi yang labil atau tidak konsisten dalam bekerja dan tidak ada komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaan Anda. Kemudian bentuk grafik naik perlahan seperti tanda panah berikut ini. Penjelasan, bentuk grafik ini sudah cukup disukai oleh HRD karena kalian akan dinilai sebagai pribadi yang mempunyai kemauan atau motivasi untuk maju ke arah yang lebih baik. Meskipun kalian lakukan
dengan cara perlahan. Yang terakhir, bentuk grafik terus menaik seperti tanda panah berikut ini. Penjelasan bentuk grafik ini sangat disukai oleh HRD karena kalian akan dianggap mempunyai semangat kerja yang bagus dan integritas kerja yang tinggi. Ya, meskipun sangat susah membentuk grafik seperti ini, apa salahnya opa lokal sarankan kalian mencoba berusaha. Mungkin itu saja informasi yang dapat opa sampaikan. Jika ada kesalahan, opa minta maaf. Tetap semangat mencari kerjanya. Opa doakan semoga cepat dapat pekerjaannya. Dan satu pesan opa, jika kalian sudah bekerja, tolong ingat dari mana kalian berasal dan ingat ada orang tua yang harus dibanggakan. Jangan boros, jangan ikutin gaya dunia. Tetap sederhana dan membumi. Jangan lupa sholat dan sedekah. 오케이, 저는 오빠 로컬입니다. 다음 비디오에서 뵙습니다. 다시 한번 미안하고 감사합니다. 바이바이.